Di masjid inilah nilai sumbangan Ismail Bolong sangat fantastis, yakni 500 juta rupiah dari 1 miliar rupiah yang direncanakannya. Kalau yang saya dengar kemarin, awalnya kan dia janji 1 miliar. Ya. Tapi untuk pertama 500 juta dulu kirim. Pak Haji minta kita juga punya bangunan masjid di kampung halaman. Oh iya Pak begitu. Nanti saya bantu Ki. Berjumpa lagi Tribuners. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari kedua penelusuran liputan khusus di Kabupaten Bone. Kemarin terakhir kita bertemu dengan Pak Lurah di masjid. Karena waktu sudah sore, kita akhiri dan putuskan dilanjutkan besok, tepatnya hari ini. Hari ini, hari kedua kita akan memanfaatkan untuk mendatangi rumah dari Pak Camat di Kota Watampone, ibu kota Bone. Karena tidak bertemu Camat Sibulu, Andi Zainal Wahyudi di kantornya kemarin, tim Tribun Timur berinisiatif untuk mendatangi rumah dinasnya di hari kedua saat berada di Kabupaten Bone. Ya. Diketahui, Camatan di Zainal Wahyudi yang mengkoneksikan dengan Ismail Bolong, sehingga mantan anggota Satuan Intel Kampol Resta Samarinda itu, menyumbang senilai 500 juta rupiah, untuk dana renovasi Masjid Besar Istiqbal, di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Sibulu. Oke Tribuners, kita baru saja mendatangi rumah Pak Camat, rumah dinasnya di Kota Watampone. Ternyata rumahnya sepertinya kosong. Kita sudah ketuk-ketuk beberapa kali, assalamualaikum beberapa kali, dibantu juga tadi warga sekitar data. Ternyata tidak ada yang keluar. Sepertinya Pak Camat sedang tidak berada di rumah. Padahal di halaman ini terparkir mobil dinas Pak Camat Dede Merah. Tapi tidak apa-apa, kita akan mencari informasi lain. Selanjutnya kita akan mendatangi sekolah dari Ismail Bolong. Jadi penelusuran ternyata dia sekolah di MAN 1 Bone pada tahun 91 sampai 94. Lebih jelasnya Tribuners, tonton terus, kita akan mendatangi sekolahnya. Pagi Tribuners, saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun bersama Kanopra dan Kak Edi dan Noval. Hari ini kita masuk mengunjungi MAN 1 Bone. Ini adalah sekolah dari Ismail Bolong, salah satu tokoh Bone yang merantau di Kalimantan Timur. Ayo kita lihat lebih dalam lagi. Mari Tribuners. Pak Ismail Bolong kita kenal di sini atau bagaimana? Dia alumni, katanya menurut saudaranya Pak, itu dia alumni MAN 1 Bone. Oh, saya tidak tahu juga itu karena saya baru masuk tahun ketiga di sini di MAN 1 Bone ini. Hanya bisa kita buktikan di
laporan data hasil editan tahun 1993-1994. Ternyata memang betul ada namanya Ismail Bolong. Berarti memang dia alumni sini, Pak? Iya, kalau dia punya data di sini berarti itu alumni di sini. Karena ini semua data-data yang tamat di sini. Ya. Kita baru saja mengunjungi sekolah MAN 1 Bone. Jadi ternyata betul Ismail Bolong ini pernah bersekolah di sini. Dia berdasarkan penelusuran dari buku alumni, buku hasil Eptanas, yang dulu namanya Eptanas, sekarang ujian nasional. Ternyata Ismail Bolong alumni menyelesaikan pendidikan pada tahun 1994 silam atau 28 tahun yang lalu. Itu dibuktikan dengan namanya di buku alumni dan buku hasil Eptanas. Selanjutnya Tribuners, satu lagi nih kita akan mendatangi dari Bapak Bupati, yaitu Bapak Andi Pasar Mahdin Pajalangi. Kabarnya Pak Bupati sedang berada di Rujab. Kita akan mendatangi langsung rumah jabatan dan bertemu dengan Pak Bupati, meminta keterangan dan kesaksian sosok Ismail Bolong di mata Pak Bupati. Tonton terus ya Tribuners, jangan kemana-mana. Ya. Oh, sini atau Makassar? Makassar. Sama-sama rombongan itu ya? Nah, Jadi Puang kita mau tanya sedikit terkait kita kan bulan Februari 2012 lalu Pak, 2020 lalu kan kita ke Kaltim Puang di hadir pelantikan KKMB Pak Ismail Bolong Puang. Bagaimana sebenarnya hubungan dengan Pak Ismail Bolong itu Puang? Ya namanya orang Bone itu. Iya. Ini bagus lah, apalagi dia KKMB. Iya. Kita, dia setiap ada acaranya dia batas di situ. Sudah berapa lama sih Puang kenal? Waktu sejak pelantikan itu. Iya, bagaimana sosok kebaikannya di mata Oh baik deh, Iya. dermawan, baik orangnya, care sama orang Bone. Jadi orang Bone di sana yang ada apa-apa dia bantu. Oh iya. Makanya dia dipilih. Jadi Iya Puang. Termasuk banyak juga mantuan di sini Puang tuh. masjidnya. Iya Puang. Iya Puang. Kalau saya tidak bantu ya. Kemarin Puang, kita juga ke masjidnya Puang. Katanya, menurut informasi dari luar dari sana, kita pernah undang Puang katanya, apakah harus jadi bola atau apa Puang? Kita bahwa situ kita kasih tahu Pak Camat katanya bahwa di sini ada masjid mau dibantu. Ya kan semua kita undang kalau ada jadi Bone. Iya. Apalagi dia ketua KKMB kan ya, kita Iya. undang semua dia datang. Iya. Waktu dia datang itu saya sampaikan. Iya Puang. Nah itu di kampung mau bangun masjid. Memanglah dia 500 juta di situ. Di masjid itu dari berapa dia mau sumbang? Oh enggak tahu, yang jelas 500 juta dia semua. Saya dengar 2 masjid di Puan mau nasumbang. Oh enggak tahu. Biar 10 masjid bisa. Selain di yang kita tahu Puang, selain di masjid di Sibulua itu di mana saja? Itu dia. Yang jelas ya dermawan. Mungkin banyak yang kalau dia orang minta bantuan kan tidak mungkin dia lapor ke Pak Bupati minta bantuan kalau tidak mungkin. Iya. Pasti banyak kan dia orangnya dermawan. Dia kita kalau misalnya kita bantu Kak, dia bantu. Orangnya begitu. Kita apa bantuannya ke kita Puang? Nah. Dia bantu ke saya bicara. Saya senang karena dia bantu rakyatnya. Oh iya. Intinya sejauh ini dia Baik sama semua orang. Iya. Bukan hanya apalagi kalau bupati kan. Iya. Sama orang aja lah baik, apalagi sama bupati. Iya. Kapan kita terakhir komunikasi dengan beliau Puang? Saya terakhir komunikasi baru-baru ini, tapi belum viral itu. Iya. Saya minta supaya dia difasilitasi itu dengan pengusaha kayu di sana untuk bangun bola soba kan. Oh iya. Nah,
Kan susah cari kayu besar begitu. Dia bilang ya nanti saya coba, tapi tidak ada nih. Ada sudah 1 bulan atau belum Pong? Bulan lebih. Ini terakhir Pong, kita dia mau kita minta untuk bantu itu bola soba Pong. Bukan. Kayunya. Minta supaya kayu. kan dicarikan kayu, dicarikan. Maksudnya siapa tahu di situ bisa dapat kayu besar, supaya pekerjaan itu yang menang orang ini ke sana itu. Kan dia orang di sana sebagai orang Bone kan. Tapi sampai hari ini Bupati Bone Pong, kan warga Ata ini. Mudah-mudahan baik-baik saja kan. Kita itu saja. Mau apa? Persoalan hukumnya kita serahkan pihak kalau ada memang dia masalah. Tapi sebagai warga Bone ya kita doakan supaya dia tidak apa-apa. Jelas kita kenal dia sebagai orang dermawan Pong. Saya kenalnya dermawan karena contohnya dia mau nyumbang 500 juta. Mana ada orang mau nyumbang 500 juta ke masjid? Pernah pendengar deh? Pak JK gitu yang nyumbang 10 miliar. Ya mesti. Orang pernah tahu lagi. Makasih banyak Pong. Makasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.